Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan pasien Mbah Kendel Jopo Montro yang beralamat di daerah Ngantru Tulungagung, yang kemarin kami liput atau kami abadikan dalam sebuah video yang kami unggahkan. Jadi memang di video yang kemarin kita melihat ibu ini teman-teman, dia itu sudah mulet-mulet tak karuan sejak pertama kali dia datang ke kediaman Mbah Kendel Jopo Montro. Kemudian setelah beberapa hari kami mendapatkan informasi dari Pak Nogondrong sebagai perantara yang mendatangi rumah Mbah Kendel untuk meminta tolong. Dia mengabarkan bahwa 5 hari setelah pulang dari Mbah Kendel Jopo Montro, ibu ini tidak kumat sama sekali. Menurut kesaksian beliau, sebelumnya sering kali kumat teman-teman. Ya seperti tak karuan, kemudian sambat kesakitan, membuat suaminya juga menjadi sangat bingung. Bahkan menurut kesaksiannya, dia sampai menjual salah satu rumahnya untuk melakukan pengobatan tapi tidak kunjung sembuh. Tapi teman-teman, seperti kata pepatah bahwa Tuhan itu punya waktu sendiri untuk membahagiakan umatnya. Jadi kalau belum waktunya, ya kita tidak bisa bahagia. Tapi jika memang kalau sudah waktunya kita bahagia teman-teman, seperti tanpa kita bayangkan, tanpa kita pikirkan, dan tanpa kita sangka-sangka, maka kebahagiaan itu akan tiba. Seperti ibu ini dulu itu sampai menjual rumah, berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Tapi ketika dia meminta tolong sama Mbah Kendel Jopo Montro, kemudian sama Mbah Kendel didoakan, kemudian diserahkan kepada Allah apa yang terjadi, pasrah teman-teman, karena kuasa yang melebihi segala-galanya hanyalah satu, yaitu kuasa Allah yang sanggup menolong kita dari segala permasalahan kita, dari segala sakit penyakit kita teman-teman. Dan oleh karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pulang dari sini sampai 5 hari ke depannya, ibu ini tidak kumat sama sekali teman-teman. Sehingga dia datang ke rumahnya Mbah Kendel Jopo Montro untuk memasang tumbal di rumahnya, supaya dia bisa lebih tenang. Karena selain dari penyakit yang dia derita, dia juga bersaksi bahwa dalam pekerjaan pun dia sulit teman-teman. Selalu ada permasalahan baik dari rekan kerja maupun dari permasalahan-permasalahan yang lain. Ibu ini sembuh bukan karena kehebatan Mbah Kendel Jopo Montro. Jadi sudah seringkali saya katakan bahwa Mbah Kendel Jopo Montro ini bukan orang yang sakti teman-teman, bukan orang yang hebat. Jadi Mbah Kendel Jopo Montro ini sama seperti kita semua. Beliau juga butuh makan, beliau juga butuh istirahat, seperti layaknya manusia pada umumnya. Adapun doa-doa, kita tahu setiap manusia atau setiap orang percaya itu pasti memiliki doanya sendiri. Seperti di ajaran agama kita pun, di ajaran agama Islam, kita juga diajarkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, alhamdulillah lantaran Mbah Kendel Jopo Montro, Allah memberikan ridho kesembuhan bagi ibu ini teman-teman. Barusan kita melihat Mbah Kendel Jopo Montro mengajak ibu tadi, kemudian Mbah Gatot dan suami dari pasiennya Mbah Kendel itu ke belakang teman-teman. Karena di video di awal-awal tadi saya yang menjagongi atau menemani mereka, karena Mbah Kendel Jopo Montro sedang proses pembuatan tumbal. Untuk pembuatan tumbal teman-teman, kita menolong orang sehingga kita tidak bisa meliput, karena ini adalah sesuatu hal permohonan. Jadi yang namanya permohonan, ibadah, atau doa-doa, jika kita tunjukkan atau kita publikasikan itu kurang baik menurut Mbah Kendel Jopo Montro. Jadi saya tadi sudah izin untuk meliput, tapi sama Mbah Kendel Jopo Montro tidak diperbolehkan. Kemudian setelah Sabdo Tomo di belakang teman-teman, cukup waktu yang cukup lama, tadi tidak saya rekam nggih.
Jadi kita skip, langsung Mbah Kendil Jopo Montro kembali ke ruang tamu dengan ibunya, kemudian Mbah Gatot dan suami dari pasiennya Mbah Kendil Jopo Montro ini. Jadi ini dia teman-teman, Mbah Kendil itu dengan pasien bukan seperti orang lain menurut saya. Setiap pasien yang datang itu pasti seperti keluarga. Jadi berbincang-bincang, kemudian sharing, seperti apapun permasalahannya bisa dicurhatkan langsung dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi saya pribadi menilai bahwa Mbah Kendil Jopo Montro ini bukanlah sosok yang pelit ilmu, tapi Mbah Kendil Jopo Montro ini paling anti, paling tidak suka dengan orang yang sombong. Sehingga teman-teman, ini menjadi gambaran ringkas bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang kepribadian Mbah Kendil Jopo Montro. Karena saya mengamati bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi saya mengamati sudah lebih dari 2 tahun selama saya ikut dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Itu pun 24 jam saya selalu bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, kita sama-sama doakan semoga apa yang menjadi harapan ibu ini bisa terkabulkan, apa yang menjadi cita-citanya bisa segera terwujud. Ibu ini yang telah habis-habisan setelah diserang dengan penyakit, diganggu oleh roh jahat, dia sampai menjual rumahnya, kemudian sekarang dia berharap bisa membeli pekarangan, bisa membeli rumah sendiri, bisa memiliki usaha yang maton. Karena kita tahu masa-masa tua adalah masa-masa yang rentan teman-teman. Kita tidak bisa bekerja layaknya seperti orang-orang muda. Harapannya supaya ibu ini bisa mendapatkan pekerjaan untuk bekal di masa tua nanti, supaya tidak terlalu sengsara teman-teman. Kita doakan semoga ibu ini bisa mendapatkan pertolongan, apa yang menjadi harapannya segera terwujud, karena kita tahu teman-teman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak lupa Mbah Kendil Jopo Montro pasti memberikan pesan-pesan bagi setiap pasien yang datang. Jadi Mbah Kendil Jopo Montro memang sosok yang penuh dengan pitutur. Itulah kenapa Mbah Kendil Jopo Montro banyak yang suka teman-teman. Itu bukan karena Mbah Kendil Jopo Montro pandai teman-teman, melainkan karena Mbah Kendil Jopo Montro itu sudah berpengalaman. Jadi apa yang beliau ucapkan adalah apa yang pernah beliau alami. Teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di video kami pada malam hari ini. Sebagai informasi lanjutan dari video kami yang sebelumnya, bahwa atas berkat kuasa Allah yang Maha Kuasa, ibu ini bisa sembuh dari penyakitnya teman-teman. Ini menjadi gambaran bagi kita semua. Seberat apapun permasalahan kita, itu adalah ujian dari Allah, dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kita tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya, tapi ketika waktu Tuhan tiba, pertolongan itu akan hadir di waktu yang tepat tanpa ada kata terlambat. Untuk itu bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami keterpurukan, tetap semangat. Jangan pernah lepas dari jalan-jalan Tuhan. Tetaplah berbuat yang baik, tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Teman-teman, kita juga sama-sama doakan semoga Mbah Kendil Jopo Montro terus sehat, terus diberikan umur yang panjang sehingga bisa menemani hari-hari kita, dan kita bisa belajar dari pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, mungkin cukup sekian. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi aktivitas-aktivitas Mbah Kendil Jopo Montro,
kemudian pengalaman-pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro yang akan kita tuangkan di channel Mbah Kendil Jopo Montro ini. Mbah Kendil Jopo Montro memiliki 3 channel YouTube teman-teman, yaitu Teja Karya, Siaran Roso, dan Mbah Kendil Jopo Montro. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa subscribe, kemudian kalian bisa ikuti TikTok Mbah Kendil Jopo Montro. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.